Pada malam hari ini pun kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperindah lisan kita dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkah-langkah di mana kita menginginkan kesuksesan, bukan saja kesuksesan di dunia, melainkan kesuksesan hingga di akhirat kelak. Akan tetapi kesuksesan itu adalah bagaimana kita mampu menyikapi segala sesuatu keadaan yang bersandar kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama kita ini mengajarkan kepada kita hakikat bagaimana kita dapati kesuksesan yang hakiki, yang bukan saja itu kita dapati di dunia, akan tetapi akan kita dapati kelak hingga di akhirat. Dan mudah-mudahan langkah-langkah ini akan memberikan kita jalan untuk bisa kita mencapai daripada kesuksesan tersebut, yakni kesuksesan yang dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkah yang pertama telah Al-Fakir sampaikan di 2 minggu yang lalu. Ya. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Bukan, itu caranya. Ya. Caranya ada 3. Perbanyak berzikir, terus merenung tentang hal-hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang yang taat kepada perintahnya. Dan yang ketiga, duduk bersama dengan ahlullah. Ini cara untuk bisa mendapati daripada langkah yang pertama. Apa yang pertama langkahnya? Nggak tahu? Apa lupa? Ya, nggak apa-apa. Manusia itu nggak luput dari lupa. Ya. Pantas kalau hidup kita ngeblangsat. Ya. Ya. Hidup kita susah mulu. Ya. Wajar kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kita dengan bertubi-tubi musibah, bencana. Karena itu pun nasihat dari Allah agar kita memahami hakikat apa yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kebanyakan dari kita nggak pernah merenung, nggak pernah mau bertafakur, nggak mau belajar, nggak mau mengulas, mengkaji perihal-perihal yang merupakan pedoman bagaimana hidup kita menjadi lebih baik atau mampu untuk menyikapi segala situasi dan keadaan. Makanya saya gambarkan di dalam masa pandemi seperti ini, berapa banyak orang berbuat kejahatan. Polisi di setiap kantor polisi
sampai ke Polsek, itu mengatakan tingkat kejahatan selama pandemi meningkat, hampir 40%, 40%. Ini dalam ukuran kota yang artinya mampu memberikan peluang kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bagaimana dengan daerah yang tidak mampu memberi peluang kesejahteraan bagi masyarakatnya? Ini persentasenya meningkat. Belum lagi perceraian rumah tangga, karena ia tidak mampu menyikapi dengan dampaknya adanya corona, dengan aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga suami istri sering cekcok karena lantaran berurusan dengan urusan ekonomi. Terakhir saya dengar di Jawa Timur, itu jumlah janda meningkat menjadi 2,7 juta dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. 2,7 juta janda. Ayo dah, mungkin yang mau nikah banyak janda di Jawa Timur tuh, dan Habib Fahmi mau. Ini baru dua sisi yang menjadi keresahan. Belum lagi banyaknya PHK yang terjadi pada saudara-saudara kita. Ini harus kita sikapin. Dan kita pun secara langsung kita rasakan dampak daripada adanya pandemi ini. Kalau saja kita nggak mampu menyikapinya, nggak menutup kemungkinan kita pun bisa melakukan segala sesuatu yang itu malah justru menjerumuskan kita kepada kehinaan, kepada kenistaan, kepada kehancuran diri kita. Namun alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah setiap malam Senin. Belum lagi yang kalau sudah istiqomah di malam Selasa, ini masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di tempat-tempat seperti inilah kita dapati ketenangan. Dan ketenangan itu yang menghambat cara berpikir negatif kita. Orang bisa berbuat jahat, bisa memutuskan segala sesuatu keburukan daripada amalnya, itu karena nggak sinkron antara otak yang menjadi sumber daya pikirannya dengan hatinya. Otak ini bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk, bagaimana hatinya? Kalau hatinya terjaga, dia dapati ketenangan, disitulah daripada segala sesuatu yang bersifat positif. Nah, ini akan memperbaiki cara berpikir kita. Nah, untuk mengadakan bagaimana hati kita ini bisa mendapati ketenangan itu, bagaimana caranya? Yang pertama, meneguhkan komitmen kita akan keimanan. Oi, jangan tidur. Dengar kan nih? Yang pertama apa? Meneguhkan komitmen kita akan keimanan. Keimanan kepada siapa? Jelas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah dijelasin dah tuh 2 minggu yang lalu. Ditambah minggu kemarin, Habib Fahmi
menjabarkan bagaimana agar kita dapati rasa manis iman. Ya. Man radiya billahi. Kemudian Zaqatamal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya. Tidaklah akan didapati rasa manisnya iman kecuali dia ridho, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Ya. Kemudian Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Nih, udah dijabarkan tuh oleh guru kita. Ya. Bagaimana kedudukan keimanan seseorang itu dapat mempengaruhi tindak tanduk dalam hidup dan kehidupan. Makanya bersyukur kita sekali lagi, ya. Karena selalu Allah hadirkan kita di tempat seperti ini. Karena justru di tempat seperti inilah yang mampu untuk apa? Menumbuhkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya berat kita di saat ada kebijakan yang melarang kita untuk berkumpul, ya, berkumpul dalam hal semacam ini. Orang mau majlis, ya, dilarang. Orang mau sholat berjamaah di masjid, ya, dilarang. Ya. Walhasil, ya. Alhamdulillah, ya, ini sudah berjalan kurang lebih hampir sebulan, ya. Kita sudah memulai lagi. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat daripada musibah COVID-19 ini dan menyingkirkannya, dan bersemangatnya kita untuk kembali kepada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, memperkaya hidup dan kehidupan kita dengan amal ibadah, amal saleh kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ya. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua yakni berikhtiar dengan niat dan cara yang saleh, ya. Berikhtiar dengan niat dan cara yang saleh. Ya. Kalau kita bicara ikhtiar, maka Islam ini sangat menganjurkan kepada para pengikutnya untuk melakukan ikhtiar. Karena tidak ada segala sesuatu yang dapat dicapai di dunia ini melainkan diawali dengan proses ikhtiar. Betul nggak? Masalah orang mau berusaha nih, orang mau kerja, ya, nggak mungkin dia tahu-tahu dia dapat kerja tanpa dia belajar dulu untuk dapatin skill. Kalau udah dapat, nah, dia lakuin tuh proses-proses untuk bisa masuk ke dalam sebuah perusahaan. Begitu juga seorang pelajar, dia pengen nih selalu meningkat, ya, setiap jenjang kelasnya perlu yang namanya ikhtiar, yakni belajar. Seorang karyawan, bagaimana dia bisa bertahan di dalam sebuah perusahaannya? Ya, tentunya dengan proses dia menjalankan job desk-nya, ya, menjalankan tugas-tugasnya. Atau mungkin bahkan seorang istri, bagaimana ia dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya tanpa harus memalingkan kewajibannya kepada Allah, kepada Rasul. Ini pun ada proses ikhtiar.
Begitu juga suami, bagaimana menjadikan dirinya sebagai seorang suami yang mampu untuk menuntun keluarganya, istrinya, anaknya, bukan saja selamat bahagia di dunia, tapi juga bahagia dan selamat di akhirat. Ini pun memerlukan proses. Ya. Makanya agama kita sangat menekankan, dan jangan salah, setiap ikhtiar yang kita lakukan itu mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Sayyidina Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, katakanlah, hai Muhammad, bekerjalah kalian, berikhtiarlah kalian, maka niscaya Allah akan melihat pekerjaanmu itu. Bahkan Rasulullah pun melihatnya. Dan orang-orang mukmin, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan untuk kita berikhtiar, namun ikhtiar kita mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan dari Allah, Nabi pun akan memperhatikan kita, dan orang-orang mukmin akan memperhatikan daripada ikhtiar yang kita lakukan. Ini bertujuan apa? Agar kita nggak salah langkah, agar kita nggak salah langkah. Berapa banyak orang, makanya ya, di situ dikatakan berikhtiar dengan niat dan cara yang soleh. Banyak orang yang punya niat soleh, tapi caranya salah. Banyak kayak begini nih. Banyak. Ya. Terus kalau udah begitu gimana? Tetap nggak akan hasil yang dia dapat dengan cara yang baik, ya, kecuali dengan cara yang baik. Apalagi ya, niatnya salah, sekalipun dengan cara yang benar, udah nggak dipandang sama Allah, ya, nggak bakalan dipandang sama Allah. Apalagi udah niatnya salah, caranya salah, ya, yang begini mah dicuekin, ya. Tapi Pak Haji, dia orang, saya lihat dia sukses, dia punya rumah gedong, mobilnya banyak, ya, bininya lebih dari atu, sukses dia. Kan tadi saya bilang di awal, yang namanya sukses, ya, bukan dilihat dari banyaknya harta yang dia dapat atau jabatan yang dia dapati dengan jabatan atau posisi yang tinggi di dalam sebuah perusahaan, bukan. Tapi bagaimana ia mampu menyikapi segala sesuatu dan keadaan yang bersandarkan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dia mungkin kaya harta, ya. Dia mungkin punya jabatan tinggi di dalam perusahaan, tapi coba tanyakan pada diri, apakah dengan itu semua dia dapati ketenangan? Apakah dengan itu semua ia bahagia di dalam menjalankan hidup dan kehidupannya? Berapa banyak orang, ya, kita baca di surat kabar, di media, ya, orang tajir bunuh diri, orang tajir narkoba. Narkoba itu kan salah satu cara bagaimana dia melupakan masalahnya, ya. Nih, kebanyakan orang melakukan jalan pintas untuk ia dapat ketenangan, tapi jalan caranya salah. Makanya ditekankan di sini, ya, berikhtiar dengan niat dan cara yang salah.
Terus lantas bagaimana kita menyikapi di dalam berikhtiarnya kita? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, telah bersabda, bekerjalah kalian ya, untuk memenuhi duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Dan dilanjutin ya, beramalah kalian untuk kehidupan akhiratmu seakan-akan engkau mati besok ya. Artinya urusan dunia dan urusan akhirat gak bisa dipisahkan ya. Paling tidak dia mesti bersanding bersama-sama jalannya ya. Bukan dunianya yang lebih prioritas, bukan ya. Yang bagusnya bagaimana? Akhiratnya itu menjadi prioritas ya. Mesti didahulukan ya. Atau paling tidak bersanding deh, bareng jalannya ya. Di saat kita sedang melakukan tugas sekolah masalah, atau pekerjaan kita di kantor, atau menjalankan usaha kita ya. Di sini kan banyak pengusaha nih ya, ada pengusaha kelapa ya, ada pengusaha frozen ya, ada minimarket Mukhtar ya, ada tukang urut ya, macam-macam nih usahanya nih ya. Itu harus totalitas ya. Akan tetapi jangan sampai kita lupakan urusan akhirat. Masih bersanding paling tidak. Atau bagusnya prioritaskan urusan akhirat ya. Kalau lagi sugul, lagi kerja, dengar azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gimana seharusnya? Tinggalin pekerjaan ya. Itu panggilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Panggilan yang hakikatnya itu adalah panggilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya keberadaan kita di dunia itu gak ada apa-apanya dibandingkan keberadaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalin ya. Hadapkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan totalitas sebagaimana kita mampu bertotalitas di saat kita berhadapan dengan urusan dunia ya. Ini kan kagak ya. Kita lagi asik ya. Suara azan, wah masih azan, belum qomat. Ntar udah qomat ya, baru qomat, belum takbir, baru rakaat pertama, terus sampai ketinggalan, sampai mau masuk waktu sholat berikutnya. Akhirnya dia lupa sholat ketiduran saking capeknya. Jangan ini kalau begini kita memprioritaskan urusan duniawi kita ya, sementara akhiratnya kita sepelekan. Nggak begini yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ya. Jangan ya. Kalau mau kehidupan kita berubah menjadi lebih baik, maka ubahlah pandangan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kepengen diberikan perhatian lebih dari Allah, sehingga dengan perhatian tersebut Allah mau memenuhi segala kebutuhan kita, memenuhi keperluan kita, maka junjung tinggi akan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajar kalau kehidupan dunia kita ini ngeblangsat. Karena apa? Kita menggampangkan urusan haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang seharusnya kita dahulukan. Wajar. Oleh karenanya ayo, kalau kita mau merubah, apakah dia seorang pelajar, belajar yang benar. Tapi jangan pernah menghiraukan daripada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menghiraukan daripada seruannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia seorang pekerja, bekerjalah dengan baik, totalitas di situ, belajar di situ, kuasain daripada tugasnya. Tapi setelah ada panggilannya Allah, panggilan Sayyidina Muhammad, tinggalkan itu semua. Hadapkan secara totalitas kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak peduli bos kita mau marah karena lantaran kita junjung tinggi Allah, enggak peduli. Karena dia bukan apa-apa. Dia yang bukan yang memenuhi daripada rezeki kita, bukan. Semuanya itu adalah atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang usaha, yang dia punya usaha yang benar. Tapi jangan hiraukan panggilannya Allah, seruannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya semata-mata urusan dunia. Ya akhi, segala apa yang kita dapatin di dunia ini, ini nggak bakalan kita bawa kecuali amal kita. Ente mau dapetin uang miliaran, triliunan, nggak akan itu semua kita bawa di alam kubur kita, enggak. Akan tetapi yang kita bawa hanya amal kita. Maka perbanyaklah kita beramal, karena kita nggak pernah tahu dari sekian banyaknya amal yang kita lakuin itu mana amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita amal kita dikit, udah dikit asal-asalan lagi, buru-buru lagi. Kalau sholat cepat aja, mau ngaji nggak betah, pantat udah kepanasan duluan. Jangan, tenang. Ini baru jam 10, kita selesai jam 1. Tenangin hati kita. Mau pantat, mau panas gimana? Karena segala sesuatu itu gimana hati kita. Kalau kita udah gasak gerusuk tuh berarti hati kita tuh ada penyakit di situ. Terus lantas gimana mengatasinya? Banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Karena mungkin aja kita banyak dosa yang kita lakuin. Enggak, dosa yang kita lakuin banyak dosa dari sebab makanan yang masuk ke dalam diri kita. Nih, banyakin istighfar. Begitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, setelah kita berikhtiar dengan niat dan cara yang saleh, apa yang kita lakuin? Optimisme. Optimisme. Percaya diri. Dengan keyakinan bahwa rahmat Allah itu amatlah sangat luas. Wa rahmati wasiat kulli syai. Rahmatku, itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memenuhi segala sesuatu, mencakup segala sesuatu. Sekalipun kita ikhtiar nih, akan tetapi hasilnya kurang baik, jangan lantas kita berputus asa. Karena Allah pun melarang kita untuk kita jangan berputus asa. Yakinlah bahwa rahmat Allah itu ada di dalamnya, sekalipun kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena bisa jadi yang sesuai dengan keinginan kita itu belum sesuai dengan keinginannya Allah. Bisa jadi yang gak sesuai dengan keinginan kita, tapi itulah pemberian Allah yang terbaik buat diri kita. Makanya kalau kita lagi ikhtiar, baik itu pelajar yang lagi sekolah, terus pekerja yang menjalankan amanah tugasnya, atau usaha yang lagi usaha nih, jangan pernah melihat hasil, jangan. Karena hasil itu adalah haknya Allah. Kita cuma diberi kewajiban menjalankan ikhtiar, usaha, menjalankan prosesnya. Bagaimana hasilnya itu adalah haknya Allah. Mau Allah memberikan kita ini hasil yang baik, itulah
yang Allah berikan kepada kita dan kita syukur. Tapi kalau nggak baik, itulah yang Allah kehendaki dan kita terima. Ya, kita bersabar. Lebih bagus lagi, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kebanyakan kan kita pengennya udah memandanginnya hasil, betul nggak? Ya, prosesnya dia nggak pikirin tuh. Ya, entar nih gue kalau gue usaha ini nih, gue dah janji-janji deh, sama bininya, lu mau apa yang, lu mau gelang berapa kilo lu? Ya. Entah gue beli rumah dah, entah gue beli motor, entah gue beli mobil, wah macam-macam dah. Itu udah ngeliat hasil. Siapa lu? Siapa kita? Jangan. Biarkan yang menjadi haknya Allah, biar Allah menjalankan haknya. Yang menjadi kewajiban kita, kita jalanin kewajiban kita sebaik-baiknya. Ini. Makanya kita perlu optimis. Setelah berikhtiar dengan niat dan cara yang saleh, nah kita optimis. Ya. Dan jangan pernah berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa yang berikutnya? Ya. Berdoa. Banyakin doa kepada Allah. Ya. Ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada kita, minta berdoalah kalian kepada aku, niscaya akan aku perkenankan kalian. Allah akan penuhin. Kita kadang-kadang doa kita pelit sih, doa aja males, betul nggak? Pelit, milih-milih lagi doanya. Milih-milih ini maksudnya gimana? Iya, kalau lagi datang ada maunya baru ada doa. Tapi kalau lagi biasa-biasa aja tuh, lagi senang-senang udah. Ya. Kalau mau tahu dah, jangan banyakin doa. Doa bukan ibadah. Ya. Doa itu inti sarinya ibadah. Doa itu sebagai perwujudan apa? Keberadaan kita sebagai makhluk dan Allah sebagai khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan hamba-hambanya yang memperbanyak berdoa kepadanya. Karena apa? Dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hakikatnya dia mengakui bahwa makhluknya itu adalah lemah, makhluknya itu adalah tidak sempurna, tidak memiliki kemampuan. Sementara aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akulah yang maha besar, akulah yang maha berkemampuan, akulah yang maha dermawan, akulah yang maha pengasih, akulah yang maha penyayang. Kita mengaku bahwa diri kita adalah lemah, ya. Dan Allah bangga dengan pengakuan kita itu. Nah cuman ya, ini kita miskin doa, males untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah udah jamin, ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan kalian, bagi kalian diperkenankan kita. Ya. Karena hakikatnya doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu pasti diterima. Ya. Karena berkat Sayyidina Muhammad. Ya. Kedua, diterima tapi nggak sekarang, artinya ditunda. Bisa jadi di dunia ditundanya, bisa juga nanti dikabulkan oleh Allah di akhirat. Yang ketiga, Allah gantikan dengan pemberian yang lebih baik daripada apa yang dia doakan. Intinya, semua doa kita ini kita akan dapati keuntungan. Nggak ada kerugiannya kita berdoa. Makanya jangan pelit berdoa. Ya. Kita doa aja kita pelit, gimana kita sedekah? Doa aja kita pelit, gimana kita sedekah? Ya. Nah doa yang paling bagus waktunya, di sepertiga malam. Ya. Ini yang mesti kita banyak belajar. Ya.
Ini warisan para anbiya, warisan dari para aulia, warisan dari para salihin. Apa? Berdoa di tengah malam. Ya. Kita memohon ampun kepada Allah di tengah malam, bermunajat kepada Allah di tengah malam. Ya. Ini yang mesti kita paksain diri kita. Memang berat, ya. Tapi bukan berarti kita nggak mampu. Karena balik lagi, itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya. Bagaimana kita mampu memahami. Ya, kan tadi di awal, untuk kita dapati komitmen keimanan kita, meneguhkan komitmen keimanan kita, salah satunya apa? Merenung perihal tentang hal-hal yang Allah janjikan bagi mereka, orang-orang yang berlaku ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah SAW. Kalau dia mampu untuk merenung itu, sehingga dia memahami, bukan perkara yang sulit bagi dia untuk bangun di tengah malam, kemudian mengambil wudu, sholat sunnah tengah malam, ya, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita nggak ada kepengennya, kita belum ada keinginannya, ya. Makanya ayo, ya, melalui wadah kita ini, kita semangatin diri kita, ya. Kita belajar bertahap, ya. Oke deh, malam belum mampu, paling tidak setiap waktu-waktu selepas kita sholat fardu, jangan lantas jalan, ya. Jangan lantas jalan, duduk dulu, ya. Tenangkan diri kita. Ente kalau lagi dipanggil bos nih, ya, datang. Nih ada keperluannya nih, ya. Tapi dia menyampaikannya dengan cara tabiat, sikap yang itu kurang ajar kepada pimpinannya. Kira-kira pimpinannya gimana? Baik apa marah? Lo dipecat. Ya. Kalau marah doang masih mending, ya. Dipecat, ya. Dipanggil nih, ya. Masih sini. Berapa tiang yang ente udah naikin ya hari? Ya, begitu deh bos. Ya, ngomongnya udah kemana tahu, sikapnya udah nggak karuan. Udah, paling dia ngomong pimpinannya, Mas besok gak usah naik tiang lagi, ya, cebur aja kali. Pecat, udah, ya. Begitu. Nah gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita ada keperluan, karena setiap manusia pasti punya keperluan, betul nggak? Pasti punya keinginan. Tapi cara kita menyampaikan keperluan kita, keinginan kita kepada Allah, ini yang salah, ini yang keliru. Ya. Nggak ada nih kita menyampaikan istighfar, berzikir kepada Allah, menyampaikan munajat, doa kita dengan kehusyuan, menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, asal nyebut doa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah, astagfirullahaladzim, ya, gitu. Habis itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Kabul. Udah. Jalan deh buru-buru ngurusin kerjaannya. Ini kira-kira kalau saya nih jadi Tuhan. Kalau ya ceritanya nih bukan ngaku Tuhan, bukan. Ya, yang ngaku Tuhan udah banyak. Ya. Kalau saya jadi Tuhan, terus model yang begini yang mohon kepada saya nih, toyor aja jidatnya. Lo ngapain? Ya, apa yang lo baca? Ya. Begini, ya. Nggak pantas dong. Ya. Nah ini yang mesti kita perbaiki. Ya, cara berdoa kita. Ya, mungkin kita udah berdoa, tapi kok nggak hasil. Ya, gimana? Nah, mungkin kita lagi berdoa kurang menghadirkan, ya, keberadaannya Allah, keberadaannya Rasulullah SAW. Ya. Nah, yang terakhir, yang berapa nih? Yang kelima, apa? Tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Dan barang siapa
yang bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya Allah akan memenuhinya. Ya, memenuhi keinginannya. Udah tawakal. Kayak tadi ikhtiar, udah dia meyakinkan keimanannya nih. Dia ikhtiar. Ya, dipelajarin apakah punya niat yang saleh, cara yang saleh, sudah. Kemudian dia optimisme. Ya, dia meyakini bahwa rahmat Allah itu amatlah sangat luas. Ya, kemudian dia lalui daripada perjalanan prosesnya itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita melakukan 5 langkah-langkah ini di dalam kehidupan kita, dalam segala urusan apapun, entah dia apakah seorang pelajar, entahkah dia seorang karyawan, entah dia adalah seorang pemimpin sebuah perusahaan, entah dia seorang usahawan, ya, atau pekerja, ya, atau apapun, pengangguran pun sekalipun. Nih pengangguran yang sukses, ya, nih pengangguran yang melaksanakan 5 langkah ini. Ini pengangguran yang sukses. Ya. Kan tadi Anda bilang, ya, kesuksesan itu bukan dilihat dari apa yang dia punya, tapi mampu menyikapi segala keadaan situasinya yang bersandarkan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Beruntung bagi mereka yang nganggur. Saya katakan, beruntung bagi mereka orang yang nganggur, tapi waktunya dia tidak sia-siakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merugi orang yang disibukkan dalam urusan dunianya dalam seharinya, tapi malah justru itu menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti disimak baik-baik. Ya? Jadi jangan kecil hati bagi yang menganggur. Selama dia mampu menempatkan dirinya, mengisi waktu-waktu dalam kesehariannya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu keberuntungan bagi antum, keberuntungan bagi kita. Itu yang mesti layak kita syukuri. Jadi jangan kecil hati, wahai para penganggur. Ya, jangan kecil hati. Tapi juga jangan jadi alasan. Ya, bisa-bisa bininya ngamuk-ngamukin. Mau makan apaan Pak Haji? Emang kita makan doa. Bawa sini. Ya. Siapanya? Istrinya? Bukan, suaminya. Bawa sini, ya, datang ke rumah Pak Haji. Jangan lupa bawa bingkisan. Berarti dia belum benar ngajarin istrinya. Ya. Makanya ngaji yang benar, jangan ketimbang duduk doang. Ya. Catat, simak baik-baik apa yang disampaikan oleh guru. Ya. Udah pulang, sampaikan ke istri. Nih, yang tadi aku ngaji, kata Habib Fahmi, ini kalau mau sukses 1, 2, 3, 4, 5, oh banyak banget bang, gitu. Gak apa-apa, ya, kita sama-sama kita jalani, ya, insya Allah kita sukses, bahagia, berkah dunia wal akhirah. Ya. Ajak istrinya, jangan main bawa sendiri amalnya. Emang surga punya lo doang? Ya, kagak. Jangan, ajarin istri kita. Ya, yang istri suaminya belum ngaji, ajarin suaminya. Tapi jangan pakai kayak guru, ngajarin suami jangan kayak guru. Bang, gue baru pulang ngaji nih, lo denger sampai kata gue. Itu mah istri kurang ngajar namanya. Ya, pakai adab, lihat waktunya. Ya, jangan sembarangan ngomong. Ya, nasihat itu akan menjadi mentah manakala nggak tepat sasaran, waktunya, ya, dan keadaannya. Nah, ini yang mesti kita pelajari. Ya, mudah-mudahan 5 hal ini akan merubah hidup dan kehidupan kita, terutama dalam menyikapi situasi dan kondisi sekarang. Ya, mudah-mudahan bagi mereka yang mau menjalankan, silakan, tafadhol. Ya, ini Anda dapatin dari Anda punya guru. Ya, bagi mereka yang mampu menjalankannya, silakan, dan mudah-mudahan dengan ini semua akan membuka pintu keberkahan dan membuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bagi kita bisa lalui hidup dan kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah
kehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup dengan doa, ya, doa Maulid Hadiah Ulami. Tadi saya ngomong sama Bib Fahmi, ya, Bib, antum deh yang ceramah, jangan saya. Ya, ini saya lagi mual-mual, ya, mual-mual. Ini masih efek divaksin, ya, efeknya masya Allah nih, ya, sampai mual-mualnya belum hilang, ya, kata Habib Fahmi, emang Habib Fahmi wali, ya, udah Pak Haji duluan dah, ya, sehat. Ya, alhamdulillah kita ngomong sampai menemui jam 10:30. Ini sebenarnya pengen ngomong lagi, ya, cuman ente ntar nggak kuat, ya, pantatnya nggak kuat, ya. Alhamdulillah ini berkeringat, ya, mualnya hilang, ya, cuman jadi lapar, jadi lapar kita, gitu. Nah, ada hal yang perlu saya sampaikan di sini, ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memperkenankan niat kita, ya. Malam Senin besok, sekaligus di sini saya juga ingin menginformasikan kepada Dewan Pengurus Masjid Khairul Bariyah, ya, malam Senin besok, ya, insya Allah kita akan menyelenggarakan acara Tabligh Akbar Muharram 1443, sekaligus haul guru besar kita Sultanul Qulub Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwar yang ke-8, ya. Seyogyanya ini tanggal 19, ya, akan tetapi beberapa hari yang lalu, ya, guru kita, ya, salah satu dewan guru Majelis Rasulullah SAW, yang Al-Habib Muhammad Bagir, ya, bin Alwi bin Yahya, yang menyampaikan bahwa tanggal 19 itu beliau masih berada di luar kota, ya, sehingga beliau minta dimajukan atau mundur, ya. Saya bilang kalau mundur lebih lama lagi Habib, ya, kita udah tunda hampir berapa bulan, 2 bulan kurang lebih kita tunda, ya, gitu. Asal dimajukan, dan beliau setuju, insya Allah. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan langkahnya untuk menuju ke majelis kita, serta memberikan nasihat-nasihat yang mulia kepada kita semua, insya Allah pada malam Senin besok, ya. Tanggal berapa itu jatuhnya? Tanggal 12 September, ya, akan diadakan Tabligh Akbar Muharram, ya, 1443, sekaligus haul Akbar Sultanul Qulub Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwar. Namun karena kita masih berada dalam PPKM level berapa kan? 3, ya, masih pedas, ya. Jadi saya mohon kehadiran kita, ajak saudara-saudara kita, keluarga kita, akan tetapi protokol kesehatan tetap diterapkan, ya. Paling tidak pakai masker, ya, bawa hand sanitizer masing-masing. Akan tapi nanti kita akan siapkan juga masker. Mungkin ada yang lupa, ya, pakai masker, ya. Nah, kita siapkan juga. Cuman kalau duduknya berjarak nggak muat ini masjid, ya nanti lihat sikon dah, ya. Mungkin pertama kita jarak dulu selama masih kosong. Tapi kalau udah kepenuhan, udah mau nggak mau deket pepet, ya. Mudah-mudahan corona nggak ada, tersingkir daripada muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ganti dengan rahmat dan keberkahan yang berlipat-lipat besarnya daripada sebelumnya, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang memang mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tumbuhnya mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Doa Maulid dibacakan oleh Habib Fahmi Al-Atas. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim.
رحم الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه توحيد قلوب وتحيي الأشياء والله بدأنا عليه وما يساوي القول منا ويكون مثلنا لكن حبا في سرائر قد علم دي صفة ربنا وحدانا وإذ لزجنا بالمواد بها ولنرفع بقدرنا ورجانا للواحد الأحد الإلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفي زين الوجود بالإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا واربط به بكل حال حبلنا وهبال مودة ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقى الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريحه صبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum kita tutup dengan doa sama keikhlasannya, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk yang sakit. Ya, wabil khusus saudara Samsul Rijal bin Abdul Salam, kemudian Ibu Dian, serta orang tua kita, saudara-saudari kita yang saat ini dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah Allah angkat daripada penyakitnya dan Allah kembalikan dalam keadaan sehat walafiat yang lebih sempurna, diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa penutup saya mohonkan kepada para ustaz Jamadi. Padanya ya tafadhal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala ala kulli sahabati Rasulillah jama'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yu'afini wa kalimatihi ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina ya Allah min jami'il ahwali wal afat wa taqdina ya Allah jami'al hajat wa tutahni ya Allah min jami'il sayi'at wa tarkuha bi 'indaka darajat wa tuballighna bi as-salawati min jami'il khairati bil hayati wa ba'da al-mamat innahu qaribun mujibud da'wat wa yakulul hajat innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa tanassana wa ta'abbuna wa tamin tasirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arina haqqa haqqa wa razaqna tiba'ahu wa arina batina batina wa razaqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka sawaban fid dunya wal akhirah wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Allahumma awin lana bi syakatin wa ta'ana jihadin minan nar wal afwah minal lisan. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syiril Fatihah wa bil hurmatil Fatihah wa bil muzatil Fatihah. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah min dari dunya ila daril akhirah wa hum fiha salam wa irudawahum alhamdulillahi rabbil alamin.